warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ipon Jalir STMN, dosen Prodi Manajemen yang mengajarkan manajemen pemasaran di Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar yang berada di Melabu. Hari ini saya akan memberikan RPS saya, rencana pembelajaran manajemen pemasaran yang saya susun sendiri. Rencana pembelajaran itu manajemen mata kuliah yang saya ampuh dari pertama saya mengajar di manajemen. Kalau berdasarkan capaian pembelajaran itu berkontribusi dalam meningkatkan mutu, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian KU1-nya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian yang keempat, KU5, mahasiswa itu mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisa informasi dan data. Kemudian mampu merumuskan fungsi pemasaran di era 4.0, dan mahasiswa itu juga mampu mengidentifikasikan masalah pemasaran digital, fundamental, serta praktik dalam menerjemahkan antara pemasaran offline dan offline. Kemudian mahasiswa menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisa pemasaran 4.0. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan mahasiswa diharapkan mampu menimbulkan pengertian manajemen di era 4.0. Kemudian yang keduanya menganalisa tren fundamental yang membentuk pemasaran serta budaya pemasaran 4.0. Kemudian yang ketiganya menganalisa paradok dari pemasaran dan pelanggan terhubung. Kemudian yang keempat, mampu mendefinisikan subkultural digital yang berpengaruh. Dan yang kelima itu menganalisa dan mengidentifikasikan pemasaran 4.0 di era digital. Yang keenam, menganalisa kerangka kerja baru pemasaran dalam digital. Yang ketujuh, dia harus mampu mengidentifikasikan dan menganalisis pemasaran konten untuk keinginan tahuan tentang sebuah merek. Kemudian yang kedelapan, menyimpulkan pemasaran dalam era digital dan target pasar. Kemudian yang kesembilan, menganalisa loyalitas dan hubungan pelanggan jangka panjang. Yang ke-10, dia harus mampu menganalisa segmen pasar dan target pasar yang bagaimana akan dijalankan oleh sebuah perusahaan ataupun kalau mereka akan mengelola perusahaan tersebut. Kemudian yang ke-11, menganalisa pemasaran untuk integritas merek. Kemudian juga yang ke-12, menganalisa omni saluran untuk komitmen merek. Dan yang ke-13, mengimplementasikan pemasaran taktis di ekonomi digital. Dan yang terakhir adalah menganalisa pasar bisnis dan pasar konsumen yang ada untuk saat sekarang ini. Kriteria penilaian sudah biasa. Yang pertama, tugasnya itu akan diberikan, kemudian 25% dari total nilai akhir, kuis 10% dari total nilai akhir, dan ujian tengah semester 25% dari total nilai akhir. Final dan UAS itu 40% dari total nilai akhir. Jadi bobotnya itu semua 100. Jadi ada nilai A lebih besar dari 85, nilai B plus itu 80, dan nilai B 70 sampai dengan 80. Kemudian nilai C plus 60 sampai 70, dan nilai C yang kita berikan untuk mahasiswa apabila di bawah 60.
Dan nilai B 50 dan nilai E itu apabila dia di bawah 50. Kemudian di situ kita bisa melihat apakah mahasiswa-mahasiswinya itu bisa menerima dan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang kita inginkan, sehingga kedepannya mereka bisa mandiri, bisa menyelesaikan keadaan-keadaan kalau memang mereka butuh untuk berwirausaha ataupun menghadapi di era digital yang akan menuju ke poin 5.0. Demikian pembelajarannya, ini semoga bisa berguna untuk kedepannya dan untuk orang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas apa itu marketing 4.0. Kita akan lihat bahwa marketing 4.0 itu adalah pendekatan terbaru pemasaran yang mengacu pada pola perilaku konsumen di era digital. Jadi dikenal dengan juga kerangka kerja 5A: aware, affect, ask, dan acquire, ya, advocate. Jadi di sini kerangka kerja itu 5A itu hadir untuk menggantikan kerangka kerja sebelumnya, yaitu 4A: awareness, attitude, X, dan X again. Jadi kemudian kita bisa lihat bahwasanya marketing dari pertama marketing ada 1.0, kemudian sampai ke 4.0. Di mana di saat era marketing 1.0, jadi perusahaan itu lebih berfokus pada bagaimana menjual produk sebanyak mungkin tanpa terlalu memikirkan persepsi daripada konsumen. Kemudian beralih di yang kedua, kita akan lihat di situ di era marketing 2.0, di mana perusahaan itu menjual produk sambil menyentuh hati konsumen. Jadi pada tahap 2.0 ini, perusahaan itu berusaha membangun ikatan emosional dengan konsumen. Jadi namun lagi-lagi cara ini dianggap usang karena menganggap konsumen itu sebagai individu yang pasif. Kemudian di era konsumen tidak lagi dianggap sebagai objek pasif. Jadi perusahaan itu tidak hanya sekedar memasarkan produk, tapi juga harus memiliki visi, misi, dan value yang sejalan dengan konsumen. Ini kita lihat di era marketing 3.0. Kemudian baru muncul di era marketing 4.0, di mana teknologi itu yang semakin canggih dan analisis big data. Jadi perusahaan itu dapat menjangkau konsumen dengan lebih manusiawi. Jadi perusahaan itu semakin mudah menganalisis kemudian siapa konsumennya dan bagaimana interaksi antara perusahaan dengan konsumen menjadi sesuatu yang sangat personal. Kita bisa lihat lagi kemudian di pentingnya big data analisis dalam marketing 4.0. Jadi dengan adanya 5 dimensi data dan juga kegunaan dari big data, analisis dapat disimpulkan bahwa sangatlah penting bagi kesuksesan strategi daripada marketing. Jadi data-data yang didapatkan di dalam itu dapat dieksplor lebih jauh untuk menghasilkan informasi lanjutan. Jadi hal ini seperti kebiasaan berbelanja pada customer, ya kan, karakteristik, bahkan selera masing-masing customer. Jadi dengan teknologi ini, marketer itu akan menyesuaikan cara penjualannya itu bagaimana menggunakan pendekatan personal kepada masing-masing orang. Dari sini kita lihat bahwa bentuk offline itu seperti pendekatan personal masih sangat diperlukan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. Jadi bagaimana konsumen itu bisa terikat dengan kita sehingga mereka itu tidak akan beralih ke tempat yang lainnya. Jadi selain ini, big data juga menyempurnakan siklus feedbacknya dari pelanggan ke penyedia produk atau jasa. Jadi data-data inilah yang merupakan insight terbaru dan terbesar dalam marketing 4.0, karena ia akan membuat brand ataupun perusahaan itu responsif terhadap permintaan pasar. Jadi bagaimana mereka melakukan pelayanan kepada konsumen sehingga jauh dunia kemana-mana. Jadi 1,
untuk produk itself, kemudian marketing 2.0, customer system, kemudian marketing 3.0. Jadi kita bisa lihat aware. Maksud daripada aware sendiri adalah menjadi advocate. Jadi marketing 4.0 ini dia memberikan banyak insight baru yang perlu dipertimbangkan oleh para pemasar, di mana salah satunya adalah paradoks online dan offline. Jadi marketing 4.0 ini bukan hanya menjadikan konsumen mengenali produk dari suatu brand ataupun OS ataupun menyukai apel, mencari tahu tentang produk tersebut. Jadi dia memutuskan membeli, tetapi juga melakukan pembelian berulang serta merekomendasikan kepada orang lain. Jadi kalau dia sudah menyukai barang tersebut, dia akan memberikan informasi kepada orang lain. Itu yang dikatakan aware, ya. Kemudian di sini ada pemasaran online. Jadi pemasaran online jadi memanfaatkan saluran berbasis web. Jadi untuk menyebarkan pesan tentang merek, kemudian juga produk ataupun layanan perusahaan kepada calon pelanggan. Kalau yang dikatakan offline, jadi pemasaran offline itu adalah pemasaran yang membutuhkan media fisik yang nyata. Misalnya kalau kita pergi ke pasar. Sedangkan kalau online itu kita memakai perangkat seperti HP untuk melihat barang-barang yang ditawarkan secara online. Kalau offline kita biasa seperti pemasaran tradisional, bukan pemasaran yang sudah melakukan pakai HP, ya. Jadi di sini untuk meningkatkan penjualan, kemudian juga dengan memanfaatkan momentum kebangkitan dunia digital dalam revolusi industri 4.0. Jadi di situ kita bisa melihat berikanlah pelayanan terbaik, kemudian harus dilakukan pemasaran secara digital, dan juga kita harus melakukan kita terapkan strategi omni channel, berarti banyak saluran yang harus kita buat. Bisa pakai Instagram, bisa pakai WA, bisa kita lakukan secara pakai Facebook, dan juga kemudian beralih ke layanan mobil friendly dan betul, jadi tujuan terbaik. Jadi kalau kita sudah buat tujuan terbaik, sehingga apa? Konsumen itu sekarang kan tidak mudah tertipu kembali untuk membeli barang yang jelek. Jadi dengan tujuan dan maksud yang bagus, sehingga konsumen itu akan terus membeli produk-produk yang kita jual. Kemudian ada bentuk pemasaran di sini. Jadi bentuk pemasaran offline itu dia membutuhkan kehadiran fisik dari seseorang yang berperan, misalnya seperti sales, ya, dari produsen sebuah produk, ataupun media fisik untuk publikasi. Jadi di sini sales itu mempresentasikan ataupun menawarkan secara langsung produk yang dijual kepada calon pembeli ataupun yang dikatakan konsumen. Jadi di sini dia memerlukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk menawarkan produknya, dan juga dia memberikan solusi-solusi yang terbaik terhadap produk yang ditawarkan tersebut. Sementara kalau kita ketahui dengan pemasaran online itu, kehadiran fisik sales itu tidak diperlukan, dan juga dia tidak perlu menyewa toko. Karena apa? Di situ sudah ada calon pelanggan yang mendatangi produsen secara tidak langsung. Jadi bisa melalui situs web atau situs web produsen ataupun dan lain sebagainya, ataupun bisa kita lihat sekarang ada di Shopee, di Lazada, dan di mana-mana. Jadi di situ ada produsen ataupun sales representatifnya itu yang tidak perlu melakukan perjalanan, hanya dengan media online mereka bisa membeli keinginan mereka, apa yang keinginan mereka inginkan. Jadi di sini ada dilihat pemasaran online. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan daripada pemasaran online, ya di situ branding produknya itu lebih kuat. Karena apa? Dipresentasikan secara langsung, kemudian juga produknya itu dapat dilihat dan disentuh. Kemudian apa? Faktor kepercayaan itu tinggi. Jadi produk dan transaksi jual beli itu bisa dilakukan secara langsung. Tetapi kalau pemasaran online, kita tidak tahu barang yang dijual itu apakah barangnya bagus ataupun tidak. Sehingga waktu kita lihat di foto itu bagus, waktu di layarnya bagus, tiba-tiba pas datang itu barangnya sangat mengecewakan kita. Di situ kemudian juga kita biaya yang dikeluarkan lebih rendah, kemudian juga layanan itu memang dilakukan secara 24 jam, tidak ada batas jangkauan ataupun fleksibel. Jadi kalau kekurangannya itu, kalau pemasaran online itu biaya dikeluarkan sangat mahal,
kemudian juga jangkauan area penjualannya itu terbatas, kemudian juga monitoring penjualan dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang banyak. Dan kalau pemasaran online, branding produk itu belum tentu kuat karena apa, produknya itu tidak dipresentasikan secara menyeluruh dan tidak bisa melakukan demo fisik. Nah, di sini bisa kita lihat, silakan kalau kita akan memberikan tanya jawab, silakan bagi yang ingin bertanya atau ada yang belum memahami apa yang dimaksudkan dengan pemasaran 4.0 tersebut. Berarti sudah bisa langsung? Ya. Saya ada bertanya. Ya. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan sistem marketing poin 4.0, siap contohnya apa, Bu? 4.0 itu maksudnya adalah penjualan secara digital. Kita bisa lihat di situ bahwasanya banyak sekarang perusahaan-perusahaan melakukan juga, dia ada yang secara online dan juga ada secara offline. Kalau secara online dia bekerja sama dengan Shopee, banyak seperti kita tengok pada orang menjual HP, di mana HP-HP tersebut juga ada yang secara offline dan juga ada secara online. Kita bisa lihat seperti misalnya yang kemarin kita lihat di 11.11 di tanggal 11 bulan 11. Ya, bisa di mana banyak HP yang didiskon, sama seperti waktu kemarin mungkin kalian yang suka merek iPhone yang sudah sangat terkenal di saat itu mencari yang termurah. Jadi di situ bisa kalian lihat, tapi cuma kayaknya tuh terbatas pembelinya, ya kan, peminatnya banyak, pembelinya hanya berapa orang. Mungkin kalian pantau berapa kemarin harganya? 13. Yang waktu tanggal 11 bulan 11 1.000 1 juta, ya betul, 1.000. Nah, bayangkan dengan harga yang normalnya itu 24 juta. Jadi dengan harga segitu sangat fantastis sekali, jadi 1 juta. Jadi dia ada momen-momen tersendiri yang dibuat harga barang itu jadi lebih murah, sehingga apa? Mereka itu sama juga dengan mempromosikan sebenarnya. Disitulah kita melihat sebagai konsumen itu bagaimana memanfaatkan teknologi dengan 4.0 tersebut. Jadi semuanya itu serba online. Kita bisa berada di Aceh tapi bisa membeli barang itu yang ada di Jakarta. Itu yang dikatakan perusahaan-perusahaan misalnya seperti perusahaan HP tersebut. Jadi bagaimana seperti juga mahasiswa-mahasiswa mungkin banyak melakukan pembelian secara online. Itulah yang dikatakan pemasaran di era 4.0. Bagaimana, sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Perkenalkan, nama saya Wanda Ramadhani. Saya mau bertanya dari apa yang Ibu jelaskan tentang 4.0. Jadi bagaimana cara kita bisa menyesuaikan usaha kita dengan pemasaran 4.0 ini, dan bagaimana jika suatu perusahaan tidak dapat menyesuaikan dengan era 4.0 ini? Oke. Terima kasih kepada Wanda. Yang sekarang ini memang kalau perusahaan itu tidak mengikuti perkembangan penjualan secara 4.0, otomatis kita akan ketinggalan zaman satu, ataupun juga kita akan bangkrut, istilahnya gulung tikar. Contoh yang kita bisa lihat kemarin itu, merek HP yang BlackBerry itu adalah dia namanya itu istilahnya dia pemimpin pasar. Di saat semua orang diajak untuk membuat sebuah grup, jadi yang dari Jakarta, yang dari Medan, yang dari Aceh bisa berkumpul di dalam grup tersebut. Kalau dulu kita pakai pos, sekarang kita bisa pakai grup. Nah, di saat mereka membuat kelompok grup itu, disitulah mereka menjadi pemimpin pasar dari handphone itu di era 2017 kalau nggak salah saya, 2017 atau yang baru-baru pertama keluarnya smartphone.
Di situ mereka menjadi pemimpin pasar, semua orang, semua konsumen membelilah yang namanya BlackBerry. Karena kalau tidak ada BlackBerry, kita tidak bisa membuat kelompok grup. Kemudian karena mereka tidak melakukan inovasi, mereka tidak melakukan mereka tidak melakukan segala hal yang membuat kreativitas dari sebuah permasalahan, sehingga terakhir apa? Mereka bangkrut. Terakhir muncullah dia menjual perusahaan tersebut kepada orang lain yang metodenya itu ya, yang cara buat dulu. Kemudian mereka sekarang muncul seperti WhatsApp, Telegram, kemudian juga ada Instagram dan lainnya. Jadi kalau kita tidak melakukan inovasi, sehingga apa? Barang-barang dan perusahaan kita itu pasti akan bangkrut. Jadi untuk tingkat pemasaran dan juga kita harus melakukan riset bagaimana apakah konsumen itu menyukai barang-barang yang kita produksi. Karena kalau kita tidak melakukan riset pasar, kita tidak melakukan studi kita tidak melakukan bagaimana penelitian apakah barang kita disukai atau tidak, itu makin lama makin tertutup peluang untuk kita meraih konsumen. Karena apa? Konsumen saat sekarang itu sangat jeli, di mana di sini 4.0, di mana serba digital, serba online, di mana informasi-informasi itu lebih gampang dimunculkan, lebih gampang untuk didapatkan, sehingga apa yang tidak diketahui itu bisa secepatnya diketahui. Disitulah perusahaan-perusahaan tersebut kalau dia tidak mengikuti perkembangan zaman, dia tidak melakukan inovasi, tidak melakukan kreativitas, dan tidak melakukan riset pasar apakah konsumen itu menerima barang kita, disukai atau tidak, makanya perusahaan itu bisa mengalami kebangkrutan. Jadi disarankan kepada semua perusahaan ataupun misalnya mahasiswa nanti setelah selesai dari kuliah ingin berwirausaha ataupun ingin membuat usahanya, jadi di situ harus memperhatikan bagaimana cara sehingga usaha yang dijalankan tersebut akan bisa selalu berjalan dengan baik. Jadi akan terus bertahan dengan melihat kondisi-kondisi dan melihat kiri kanan. Jadi layak atau tidaknya barang yang kita buat, sehingga orang-orang akan terus membeli barang-barang kita. Jadi konsumen itu tidak akan pernah bosan dengan barang-barang yang kita lakukan inovasi dan kreativitas tersebut. Bagaimana? Bisa diterima? Oke, berarti sudah clear. Berarti untuk hari ini pertemuan kita tutup sampai di sini. Gimana? Guys, saya mampu untuk menjawab apa yang sudah Ibu ajarkan tadi. Jadi di sini akan Ibu berikan tugasnya. Kita akan mengirimkannya di classroom. Gimana Sita? Ya itu Santi. Tugasnya sudah Ibu berikan di classroom. Silakan kalian diskusikan menurut apa yang sudah diberikan. Oke. Jadi tugasnya sudah Ibu kirimkan ke classroom. Silakan kalian diskusikan permasalahan yang Ibu berikan itu. Jadi kalian bisa lihat bagaimana, dan Ibu berikan waktunya selama 30 menit. Oke, silakan berdiskusi. Setelah itu kita akan lihat apa hasilnya, dan kita akan melihat bagaimana kalian memecahkan permasalahan yang kita sampaikan tadi. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa lihat di depan yang pertama offline. Nah, maksud dari konsep dari masing-masing online dan offline ini adalah jadi kalau misalkan ketika memasarkan suatu perusahaan ketika memasarkan sesuatu itu dengan konsep online, maka dia bisa membuat konsep seperti rancangan toko online-nya, terus desain seperti apa yang ingin ditunjukkan kepada konsumen seperti itu. Terus yang kedua ada offline. Nah, kalau offline biasanya ada orang-orang di dalam sebuah toko yang keluar dari perusahaan, terus si toko itu membuat kayak misalkan rancangan desain tokonya, masuk dan keluarnya, bagaimana si konsumen bisa nyaman di dalam tokonya, terus bagaimana pendapat si konsumen tentang tokonya, puaskah pelayanan si konsumen terhadap produk-produk offline yang ada di toko perusahaan tersebut. Mungkin itu.
Kedua itu ada menurut pendapat kalian upaya apa yang dilakukan untuk menjembatani antara pemasaran online dan pemasaran offline. Untuk menjembatani itu mungkin maksudnya memfasilitasi konsumen agar konsumen itu bisa dapat mengetahui produk-produk perusahaan baik itu dari via online dan offline. Nah mungkin dari itu mungkin bisa dibuat, misalkan ada contoh perusahaan Grab yang ada di Jakarta, bukan Grab Ojek tapi Grab Official. Itu adalah suatu perusahaan yang di dalamnya itu dapat kayak baju, makanan, bahkan ada games di dalamnya. Dan itu ada dia membuat fasilitas online dan offline. Jadi si konsumen bisa melihat barangnya dari online, tapi ketika dia merasa takut barangnya ketika sampai ke rumah itu enggak pas, dia bisa datang langsung ke tokonya. Mungkin seperti itu contohnya. Baiklah, sedikit saya menambahkan, Grab ini adalah kolaborasi antara toko online dan juga offline, di mana mereka memberikan fasilitas. Selain kita kan sebagian konsumen ada yang kurang percaya tentang produk yang biasanya dipasarkan di toko offline. Nah, ketika kita merasa kita salah satu konsumennya dan merasa kurang yakin, kita bisa langsung berkunjung ke Grab tersebut. Nah, ketika kita melihat barang-barang dan sekiranya kita cocok dengan barang tersebut, mereka akan misalkan kita ke toko atau ke store pakaiannya nih, fashion, dan kita cocoknya sama satu barangnya, tapi itu nggak tersedia di situ. Kita bisa mengubahnya ke online dan itu akan dikirim langsung ke rumah kita. Dan mereka juga menyediakan fitting virtual gitu. Kita nggak perlu ke ruang ganti untuk mencoba baju tersebut, tapi kita bisa langsung mencobanya atau fittingnya tuh di layar yang disediakan. Nah, mungkin itu salah satu contoh yang ada di Indonesia. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh rekan saya. Siapa? Yang terakhir. Terangkan analisa kelompok mengenai apa keuntungan dari adanya pemasaran 4.0 dengan kolaborasi pemasaran online dan offline. Menurut saya, keuntungannya ialah semakin luasnya jangkauan kita terhadap pasar. Seperti ada kalanya beberapa orang yang masih gaptek alias gagap teknologi. Kita bisa juga menjangkau mereka melalui pasar offline, dan juga kita bisa mendapatkan target pemasaran yang lebih luas antar pulau melalui online, terutama terhadap para generasi muda yang telah melek akan teknologi yang terbaru. Tapi kita bangsa Indonesia masih awal dalam memulai memahami teknologi yang terbaru. Maka menurut saya masih diperlukan keduanya, yaitu pemasaran offline dan online. Itu pendapat saya. Sedikit menambah, yang punya perusahaan-perusahaan di dalamnya itu enggak ketinggalan dengan negara-negara lain, yang bahkan itu bisa dibilang udah maju beberapa langkah, karena negara kita ini negara berkembang. Makanya itu dengan adanya pemasaran 4.0 ini bisa menjadi salah satu motivasi untuk perusahaan-perusahaan kedepannya untuk mengembangkan lebih produk-produknya ke depannya. Mungkin itu. Mungkin itu aja. Untuk yang terakhir itu ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Komite. Oke, mungkin itu saja bisa dapat kami sampaikan. Dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertemuan hari ini. Saya harapkan kalian bisa lebih bagus dan lebih baik lagi untuk mendapatkan ilmu untuk kedepannya lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.